sekali. Om Swastiastu. Baik, Ibu. Kapan hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Kita sehat semua. Jika ada nanti yang sakit, tolong kasih tahu ya. Baik anak-anak, Ibu akan absensi dulu ya. Ada yang kelas hari ini? Absennya? Iya. Siapa yang masuk? Siapa? Absen berapa Melinda? 19 ya. Suratnya mana? Siapa lagi titipin surat? Oh ya. Oh ini. Ini suratnya Melinda? Ada ya. Apa bedanya? Selaku orang tua, nanti Melinda mencek kepada bapak ibu yang mengajarkan ini. Pembelajaran karena sakit. Ya, ini sudah ditandatangani orang tuanya. Ya, jadi inilah yang Ibu harapkan. Kalau kalian tidak hadir, harus bersurat karena itu aturan tata tertib sekolah kita. Ya, terima kasih penyampaiannya. Jadi Ibu tidak absen satu persatu karena Ibu sudah lihat kalian bersemangat sekali dan sudah hadir. Hanya satu orang yang tidak hadir hari ini. Nah, untuk itu mari kita berdoa bersama-sama memohon kehadapan Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kita doakan teman yang tidak hadir hari ini, yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Untuk itu, Ibu minta ketua kelas ya yang memimpin doa. Silakan, Mak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Semangat pagi ini? Harus semangat. Tetapi meskipun sudah semangat, Ibu akan buat stretching dulu sebelum mulai kegiatan ya. Kita stretchingnya supaya kita konsentrasi, lebih konsentrasi. Anak-anak sudah tahu pasti akan konsentrasi sekali, tapi Ibu akan kasih tepuk konsentrasi. Masih ingat tepuk konsentrasinya? Masih. Atau tepuk satu? Yes. Yes. Tepuk dua? Oke. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga? Semangat. Tepuk empat? Konsentrasi. Tepuk lima? Siap belajar. Oke, kita mulai. Tepuk satu? Yes. Tepuk dua? Oke. Tepuk tiga? Semangat. Tepuk empat? Konsentrasi. Tepuk lima? Siap belajar. Oke, tepuk lima? Siap belajar. Tepuk satu? Yes. Tepuk dua? Oke. Tepuk lima? Siap belajar. Nah, di sini Ibu akan memberikan bimbingan klasikal, di mana materinya itu adalah dampak HP. Nah, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu berikan itu adalah kesadaran tanggung jawab sosial, di mana artinya anak-anak sebisanya memiliki tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat dari dampak HP tersebut. Nah, untuk itu di kegiatan ini itu berharap sekali nanti akan materi yang akan diberikan itu bermanfaat buat kalian. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan memberikan langkah-langkah bimbingan klasikal kali ini, di mana Ibu akan memakai komponen layanan berupa layanan dasar dan bidang layanannya adalah bidang sosial, serta fungsi layanan adalah pencegahan dan pemahaman, di mana pemahaman itu anak-anak lebih paham cara penggunaan HP, bagaimana HP itu harusnya digunakan, atau anak-anak bisa memilah baik
untuk dampak negatif ataupun dampak positifnya. Terus yang kedua, Ibu lanjutkan ke topik. Ya, topiknya adalah pemanfaatan penggunaan HP yang lebih efektif. Pemanfaatan HP ya yang lebih efektif. Dan metode yang akan Ibu pakai, metode ceramah. Nah, seperti sekarang ini metode ceramah. Yang kedua, curah pendapat antara Ibu bertanya, anak-anak menjawab, atau anak-anak yang bertanya, Ibu yang menjawab. Dan yang ketiga adalah diskusi kelompok. Kita akan mengadakan diskusi kelompok setelah nanti materi Ibu jelaskan. Nah, setelah Ibu memberikan metodenya, Ibu hanya akan menggunakan waktu 40 menit. Oke, setelah itu kita sudah berikan langkah-langkah, Ibu akan membuat kesepakatan. Dulu nggak kita membuat kesepakatan? Belum. Kenapa? Supaya tidak ada pelanggaran. Kesepakatan kita buat supaya tidak ada pelanggaran. Kesepakatan yang pertama, setuju nggak tidak ribut di kelas? Setuju. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Yang kedua, di dalam kegiatan pembelajaran ini jika ada yang keluar kelas, boleh? Boleh? Boleh. Dengan sepakat? Minta? Izin. Minta izin. Sepakat tak minta izin? Oke, sepakat minta izin. Yang ketiga, aktif dalam diskusi. Sepakat? Nah, sebelum Ibu mulai buka PPT, ada yang punya handphone nggak? Sudah punya handphone? Pasti handphonenya bagus-bagus ya. Mungkin Ibu kalah punya Ibu daripada kalian karena anak-anak sekarang lebih canggih mempergunakan handphone. Sekarang anak-anak tahu nggak cara penggunaannya? Oke, kita lanjut ke materinya, memberikan materi dampak HP. Nah, apa itu handphone? Sebelum lihat ke layar, apa itu handphone? Ada lagi. Coba Endra. Sebuah perangkat. Sebuah perangkat, bagus. Lagi, Rio. Alat untuk mencari informasi. Alat untuk mencari informasi. Di sini handphone itu adalah sebuah perangkat telekomunikasi praktis dan canggih yang dapat dibawa kemanapun. Artinya dia sama seperti telepon di rumah, ya. Bedanya, handphone ini adalah telepon genggam yang bisa dibawa kemana-mana. Tetapi kalau telepon rumah, karena dia memakai kabel, kita tidak mungkin bawa kemana-mana, ya enggak? Hubungannya, colokannya mungkin ke listrik. Nah, jadi handphone ini bisa dibawa kemana-mana, alat yang canggih. Nah, ini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April tahun 1937 oleh Martin Buber. Nah, dan sudah mendapatkan izin oleh Federal Communication Commission yang disingkat menjadi FCC. Di sana, next. Fungsi. Nah, yang lihat ke sana dulu. Fungsi HP. Ada yang tahu fungsi HP? Fungsi HP. Ya, Ryan. Fungsi HP adalah untuk berkomunikasi. Untuk berkomunikasi. Lagi. Kalau anak. Fungsi HP untuk mencari informasi di sebuah internet atau mencari pelajaran tentang pelajaran di internet. Yang lain boleh mencari hiburan ya. Ini fungsi HP. Di sini silakan lihat di slide. Pengaruh teknologi terhadap budaya Indonesia sangat besar. Teknologi seperti televisi, telepon, dan internet telah merubah kehidupan masyarakat. Jadi fungsi handphone juga bisa merubah kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan. Ya, termasuk masyarakat pedesaan bisa berubah. Contoh kecilnya seperti apa? Dari mereka tidak tahu berpakaian. Pernah kalian lihat orang-orang pedesaan kadang berpakaiannya
yang rada kelihatan aurat tubuhnya, sekarang sudah mulai dia merasa malu tutup dirinya dengan pakaian, ya memakai pakaian. Itu karena pengaruh dari HP. Dia bisa melihat di televisi atau dia bisa mengakses internet, ya. Terus untuk perbedaan akses, ya. Nah sekarang pasti ada dampak negatifnya. Yang bisa coba sekarang apa dampak negatifnya? Dan anak, ya silakan siapa nak? Juni ya. Dari penggunaan HP mengurangi waktu tidur. Ya, karena di sini mengganggu perkembangan anak. Ya, mengganggu perkembangan anak itu jadi susah tidur. Efek radiasi seperti apa? Merusak mata, bagus. Jadi mengganggu saraf, betul. Karena sudah bagus sekali efek radiasi, ya. Karena bisa saraf matanya tegang, terus mata bisa merah, sinarnya juga radiasinya itu ya. Terus yang rawan terhadap kejahatan, benar nggak? Rawan terhadap kejahatan, contohnya apa? Dicuri. Ya, nanti setelah rumah dulu, kalau saya dicuri, dibegal lagi. Disalahgunakan seperti apa? Contohnya? Ya? Dibuka. Artinya itu rawan terhadap kejahatan. Kalau dibuka, belum tentu dia jahat. Mungkin dia minjam, saya ingin lihat. Mungkin dia minjam, ya belum tentu dikatakan rawan kejahatan. Diolok-olok atau apa istilahnya itu? Dibully. Ya, kan rawan kejahatan dengan dibully, kita ditekan bahwa kalian loh, ini ada berita bohong, ibuku masuk rumah sakit, kamu harus menyerahkan HP-mu. Nah, seperti itu. Hati-hati ya. Dan yang terakhir adalah pemborosan. Benar nggak? Kenapa HP dikatakan pemborosan? Ya, cuma salah satu. Ibu nggak bisa dengar jadinya. Anak? Bisa dikatakan pemborosan. Dia tuh tiap bulan harus mengisi pakai data dan pulsa, ya. Itu termasuk pemborosan. Bahkan belum tentu tiap bulan. Bisa satu hari, satu minggu, pakai saya sudah habis. Berapa anak saya main game, kan? Dan dia sama belajar main game. Itu alasan saja itu sudah pemborosan. Dan juga suka nelpon teman yang nggak penting-penting, contoh. Ya kita main yuk di warung PS. Saya misalnya sudah mulai ada grup-grupan seperti itu. Nah itu tidak mengundang anak-anak memiliki HP itu dampak yang negatif. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu dan inilah pemahaman yang akan kalian dapatkan. Semoga kedepannya tidak ada seperti itu. Untuk selanjutnya, nah tips menghindari. Bisakah anak-anak memberikan tips-tips menghindari penyalahgunaan handphone? Caranya, tipsnya. Seperti yang pertama di sana di slide-nya, tolak ajakan terkait pornografi. Contohnya, aku nonton seperti ini bagus sekali loh. Ayo kita coba. Nah, tolak. Sebisanya pasti harus ditolak. Yang kedua, matikan handphone di sekolah supaya tidak mengganggu. Kalau memang misalnya anak-anak diminta oleh salah satu guru untuk membawa HP sebelum pelajaran beliau atau sesudah pelajaran beliau, anak-anak sebisanya mematikan atau menonaktifkan handphonenya, ya. Terus atur waktu penggunaan HP di rumah. Nah, anak-anak harus bisa mengatur waktu penggunaan, harus memiliki manajemen waktu. Jam berapa kalian boleh menggunakan HP, jam berapa kalian harus menaruh HP atau mendiamkan HP, itu kalian harus punya waktu-waktu tertentu. Nah, sudah itu yang keempat, fokus belajar untuk menghindari penggunaan handphone biasanya saat ujian. Saat ujian, jangan dulu ambil HP, karena tidak boleh ada. Nanti dibilang bahkan kalau
pengawasan. Kalau dulu, kalian sekarang sudah enak, sudah ada ujian nasional. Kalau dulu, itu bisa dikeluarkan oleh pengawasnya, karena tidak boleh membawa handphone. Dan hindari akses unduh video-video atau konten-konten porno. Itu akan merusak mental. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Yang keenam, gunakan handphone hanya untuk kepentingan. Kalau tidak penting, misalkan jangan ambil handphone. Dan kecuali untuk hiburan hanya beberapa saat untuk menit saja. Dan ketujuh, kalau bisa handphone itu diisilah konten-konten religi yang mengandung keagamaan, supaya kita bisa mengarahkan diri. Oh seperti ini ya, misalnya lagu-lagu religi ya. Konten-konten religi dan yang lain bisa pasang mode pengaman jika perlu, supaya tidak mengambil teman. Jadi kalian ikut-ikutan. Misalnya kalau sudah isi kode pengaman, kalian masukkan kertas atau di atas meja, kalian akan bisa berpikir begini, tidak ada bunyi atau tidak ada suara, berarti tidak penting. Kita istirahatkan dulu HP kita, itu misalnya ya. Nah selanjutnya sudah. Sampai di sana materi yang Ibu berikan, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kalaupun ada pertanyaan, simpel pertanyaannya kita rembukan di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kalau sudah duduk dengan kelompoknya berbalik saja, boleh. Di sini berbalik, di berbalik ya. Satu kelompok. Silakan ke kelompoknya. Nah sekarang tulis, sudah tulis kelompoknya. Tulis tugas kelompoknya. Bagaimana cara kalian? Silakan tulis. Bagaimana cara kalian memanfaatkan penggunaan HP? Bagaimana cara kalian memanfaatkan penggunaan HP? Memanfaatkan penggunaan HP yang lebih efektif. Sudah ya. Silakan diskusikan antar kelompok. Nanti setelah selesai mengerjakannya, masing-masing kelompok diminta untuk presentasi ke depan kelas. Dan yang lain boleh memberikan pertanyaan atau samaan atau menambahkan, ya, memberikan pesan terhadap kelompok yang akan nanti ke depan. Silakan. Jangan dulu. Misalnya nanti itu akan kalau sudah boleh angkat tangan ya. Yang menulis boleh satu, tidak harus semua menulis boleh, tapi ide-idenya diberikan ke temannya. Ya, di sini juga sudah. Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan kembali. Menghadap ke sini, masih dalam duduk dalam kelompoknya, boleh tapi menghadap ke sini semua. Dan yang tahu silakan sambil membuka bersama temannya. Ini semua ya, semua harus presentasi. Boleh ada siapa yang akan tampil untuk pertama? Yuk. Mas Yani bagus ya. Sebelumnya kita berikan dulu ya. Masih apa? Kelompok PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Semangat sudah. Yang akan sambil silakan dari coba satu, oke, coba satu silakan, buku depan kelas ya, di depan kelas.
Boleh, kelompoknya boleh. Nanti apa yang kalian kemarin? Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Mama Agnes Lorena. Saya Putri Cindini. Saya Paulus Maya. Saya Eko Maulana Nurulika. Kami ingin mendemonstrasikan bagaimana cara kita memanfaatkan HP dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara membuat jadwal penggunaan HP, membatasi diri dalam menggunakan HP di malam hari, dan menggunakan HP untuk mencari materi pembelajaran. Sekian dari presentasi ini. Kami mohon maaf jika ada salah. Kami tutup dengan prangasandi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Ya, jangan kembali dulu. Itu ya jawaban dari hasil presentasi dari kelompok 1. Yang pertama katanya membuat jadwal. Ya, bagaimana cara kita menggunakan handphone secara efektif. Ya, contohnya dengan 1 membuat jadwal. Yang kedua apa? Membatasi tidur malam. Ya, membatasi penggunaan HP di malam hari. Yang ketiga, ya menggunakan HP hanya untuk mencari materi pelajaran saja. Nah seperti itu, tiga jawaban ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Satu aja yang bertanya? Satu aja yang bertanya? Benar? Sekarang yang bertanya kelompok berapa? Bolehlah kelompok. Tadi pertama kali yang angkat tangan kelompok 3 ya? Kelompok 3 atau kelompok 4? Silakan. Saya dari kelompok 3 yang bertanya kelompok 1. Apa tujuannya membatasi diri dalam penggunaan HP di malam hari? Mohon izin. Apa tujuannya? Sebentar. Apa tujuannya? Membatasi diri Dalam penggunaan HP di malam hari. dalam penggunaan HP di malam hari. Ya, itu tadi pertanyaan kelompok 3 ya. Katanya apa tujuan membatasi diri dalam penggunaan HP di malam hari? Nomor 1 bagaimana? Siap jawab? Ya, nanti diskusi dulu ya. Silakan kasih kesempatan diskusi dulu. Terima kasih. Sudah siap jawab? Oke. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok-kelompoknya silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan membatasi penggunaan HP di malam hari? Ya, silakan. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah bertanya. Saya serahkan pertanyaan dari kelompok 3 kepada mereka. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Jadi tujuan membatasi diri di malam hari adalah agar tidak merasa mengantuk atau saat proses belajar mengajar atau sederhananya tidak beristirahat. Ya. Jawaban dari kelompok 1 agar tidak mengantuk saat menerima pembelajaran dan tidak bangun kesiangan. Bagaimana kelompok 3? Setuju dengan jawaban kelompok 1? Setuju. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak, boleh kelompok 1-nya kembali? Boleh. Aplaus untuk kelompok 1. Nah, karena sudah semua ya, semua sudah dapat maju ke depan kelas untuk mempresentasikan semua kelompok ini hasil grup. Sudah bisa mempresentasikan hasil karyanya, hasil diskusinya ke depan kelas. Sekarang ibu minta salah satu siswa yang bisa menyimpulkan kegiatan diskusi kelompok kita hari ini. Bisa, yang kamu, sudah. Yang ini saja Sylvia, silakan. Sylvia. Dari hasil diskusi kelompok tadi, dapat saya simpulkan bahwa pemanfaatan penggunaan HP yang lebih efektif sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dengan mengatur waktu penggunaan
semuanya. Sekian kesimpulan dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Pertanyaan berarti mengenai materi ya, materi yang diberikan katanya itu di saat diskusi kelompoknya itu sudah sangat menarik sekali, bahkan bermanfaat buat kehidupannya sehari-hari. Nah, fokus itulah motivasi ibu. Nah, setelah kegiatan itu berakhir, maka ibu sekarang akan memberikan anak-anak lembar penilaian proses dan juga lembar penilaian hasil. Di sini tidak mempengaruhi nilai, tapi ibu akan bisa dibantu untuk membagikan. Ibu akan memberikan menambah wawasan serta ibu menginginkan apa yang menjadi kegiatan anak-anak ini proses selanjutnya. Silakan nak, kalau silakan. Di sini berempat. Oke, ini dua ya. Bedakan ya, dikerjakan sesegera mungkin. Nanti ibu berikan caranya. Bagaimana di sini ya? Ini kedua. Ini beda-beda ya, bedakan yang penilaian proses dan penilaian hasil. Ini kedua ya. Di sini jauh. Nah, kalau semua pegang dua, antara satu penilaian hasil, satu-satu ibu jelaskan dulu di penilaian proses. Sudah? Tidak? Di sana ada nama peserta didik, tulis nama kalian, kelas kalian juga. Nah, baca petunjuknya, berikan tanda centang pada kolom skor sesuai hasil penilaian Anda. Ini penilaian anak-anak ini ya. Di sana ada boleh kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, setelah itu diberikan di bawahnya tanggal. Tanggal sekarang tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Ditulis tanggal 13 dan nama kalian juga serta ditandatangani. Itu penilaian proses. Yang sudah silakan dikumpul. Yang hasil di sebelah selatan, yang proses dikumpul di utara. Sini hasil, ya. Sini hasil, proses. Tadi, ayo man, cepat tulisnya man. Bisa. Nah, bedanya. Nah, baik anak-anak, karena kalian sudah mengumpul semua dan kegiatan sudah kita laksanakan semua, langkah-langkah yang sudah diberikan juga sudah terlaksana semuanya. Terima kasih atas perhatian anak untuk kegiatan bimbingan kelas kali ini. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa pula. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Kasih ya. Teman-teman, sebelum kita menyudahi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pada asana Rama Santi. Om Santi 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 Om.